Rasanya cerita tentang kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis. Amin. Hari Senin mengalami kebaikan Tuhan. Hari Selasa mengalami kebaikan Tuhan. Ada yang tidak mengalami kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan tidak harus selalu dalam bentuk materi, dalam bentuk sehat. Enggak loh. Kebaikan Tuhan itu juga terkadang nyata, bahkan lebih nyata di dalam linangan air mata. Kenapa? Saya katakan demikian. Kalau kita bersuka cita dapat berkat mengatakan Tuhan baik itu biasa. Betul? Tapi kalau kita bisa bertahan, kita bisa hari ini ada dan tetap mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu luar biasa. Banyak orang give up, enggak kuat aku. Bebanku di pundak terlalu berat, terlalu mencekik. Sehingga dalam satu waktu akhirnya apa? Betulkah Yesus adalah Tuhan? Nah, jadi kalau hari ini kita masih bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Iya, berkat yang luar biasa. Dan hari ini kita akan melihat dalam tema yang sudah kita bahas dalam khotbah berseri, hari ini kita akan melihat bagian yang berikutnya dari tentang better than before. Ya, dalam Filipi 4 ayat yang pertama saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita membaca ayat ini, yang membawa Alkitab bisa dibuka, yang membawa gadgetnya mungkin bisa dibuka juga, atau kita bisa membaca di depan, di slide yang sudah ada. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama, baik yang di dalam ruangan, atau Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah secara online, atau yang ada di luar ruangan gedung gereja, mari kita membaca satu ayat ini bersama-sama dan setelah itu mengamenkannya bersama-sama pula. Mari Filipi 4 ayat yang pertama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siapa sih yang tidak mau jadi lebih baik? Betul enggak? Ayo coba. Siapa yang tidak mau ingin jadi lebih baik? Rasanya enggak ada. Enggak ada. Kita punya kebutuhan. Abraham Maslow mengatakan sandang pangan papan salah satunya kalau mau dibahasakan dengan mudah. Setiap orang kepingin sandangnya lebih bagus yang dipakai. Betul enggak? Dan hari ini puji Tuhan, singernya seragamnya bagus, ya kan? Lebih bagus dan senang. Gitu loh, bukan hanya yang pakai yang senang, yang melihatnya pun senang, betul enggak? Dan tiap orang kepingin kalau bisa apa sandangnya mengalami perbaikan, senang memakainya, senang membelinya, senang dilihatnya. Dari sandang pangan, siapa orang yang enggak mau pangannya bagus? Enggak ada, semua kepingin. Ya kan, itu sebabnya ada kuliner di mana? Dikejar, ya kan? Jaraknya jauh. Berjam-jam dari rumahnya, hanya untuk sebuah mangkok soto, itu berani loh. Bayangkan, kalau mau ditotal, waktunya, capeknya, bensinnya, ya kan? Kadang bayar sopirnya, sedangkan harga satu mangkok terkadang hanya berapa? 12.500. Terkadang kalau mau dilihat ini enggak nyucuk, kata orang Jawa. Tapi karena apa? Karena aku ingin seneng. Wah, dikejar. Ya kan? Pernah saya katakan, saya pernah punya teman Korea, wong edan ini. Ya kan, ngajak saya, yuk kita makan yuk, ayo. Karena kuliah pagi dengan kuliah siang itu ada jenjang kurang lebih 4-5 jam. Daripada nganggur ikut saya, yuk kita cari makan. Oh ayo kemana? Ke Bali. Dari Surabaya ke Bali, ngapain di Bali? Aku ada satu mie yang aku suka di Bali. Lah kamu orang Korea dikurskan ya sangat murah untuk beli pesawat, beli mie. Lah sedangkan saya, waduh, ya kan harus ke Juanda, dari Juanda beli tiket untuk ke Bali, PP lagi hanya untuk beli mie, aku kamsia wis. Ya kan, lek bungkus no tak terima, ndak bungkus no pun ndak apa-apa. Kepingin namanya yang lebih baik. Ya kan, tidak hanya sandang, pangan, papan, orang berjuang untuk bisa mendapatkan rumah. Ya kan, walaupun rumah DP 0% dan lain sebagainya, saudaraku ya kan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan seperti wifi, nah ini tidak bisa ditolak hari-hari ini. Di warung kopi, di kuburan, di mana kalau bisa ada wifi-nya dikejar ada wifi-nya.
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hanya untuk yang jasmani manusia berani membayar harga, mengeluarkan rupiah, berani capek, luangkan waktu, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Big questionnya untuk kita adalah bagaimana untuk yang berbau rohani. Apakah kita juga mau untuk Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau setia sama Tuhan, jauh lebih baik lagi. Betul enggak? Orang soal uang, siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya kan? Senin, Selasa, Rabu rasanya nonstop, lembur pun dikerjain. Kalau bisa sudah pulang kerja, kerjaan yang kedua disambung untuk apa? Dapatkan rupiah dengan lebih lagi. Enggak salah. Ya kan, enggak salah. Kenapa orang sukses mengatur waktu, mengatur uang, mengatur segalanya dengan sangat baik sekali. Sehingga banyak orang sukses. Kesuksesan dalam jasmani orang kejar. Luar biasa. Coba mari kita tanya, Tuhan, apakah doaku sudah jadi lebih baik, better di tahun ini? Betul enggak? Tuhan, apakah kalau aku setia sama Tuhan hari ini, apakah kesetiaanku sudah better daripada tahun yang sebelumnya? Kalau hari ini Tuhan, aku mengaku Yesus adalah Tuhan, sudahkah pengakuanku itu adalah pengakuan yang lebih baik lagi di tahun ini, di hari ini, di bulan ini, daripada waktu-waktu yang sebelumnya? Banyak orang kalau kita hari ini bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, haleluya. Banyak orang di luar sana Kristen dan dia menggantungkan imannya dan dia jual imannya hanya karena apa? Aku tidak sanggup dengan kebutuhanku. Orang tolong. Orang beri bantuan, akhirnya apa yang terjadi? Tukarkan agamamu, ditukar juru selamatnya. Jadi sekali lagi saya katakan kita bisa ada hari ini itu berkat yang luar biasa. Dan mengaku Yesus Tuhan tidak gampang, tidak gampang. Nanti kita akan lihat sama-sama. Untuk menjadi better than before, terkadang ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Dalam khotbah seri yang sebelumnya saya sudah mengatakan, yang pertama untuk bisa menjadi better than before di dalam kehidupan kerohanian. Yang pertama waktu itu saya membahas sudah, jangan goyah dalam Tuhan. Tidak boleh goyah. Ya kan? Kita ini diterpa persoalan, kita diterpa penderitaan, diterpa hati yang hancur, diterpa isu-isu yang tidak enak yang harus kita terima. Pertolongan kita itu siapa? Pemazmur mengatakan, ini ayat yang saya suka sekali. Aku melayangkan mataku ke gunung demi gunung aku lihat. Dan aku bertanya, dari manakah sumber pertolonganku? Betul enggak? Dan pemazmur mengatakan, sumber pertolonganku ialah dari Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Ini luar biasa. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 1 bagian C, bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi di dalam iman kepercayaan kita, tidak hanya dalam hal yang jasmani, jangan goyah dalam Tuhan. Titik-titik akhirnya kalau ada masalah, lepas Tuhan. Ya kan? Jangan. Semakin dalam persoalan, katakan aku membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan pasti turun tangan membantu kita. Nah sekarang yang kedua, selain untuk tidak goyah di dalam Tuhan, apa yang harus kita perhatikan? Ayat 1 bagian D. Saya bacakan keseluruhan tapi saya akan fokus kepada ayat yang underline yang saya memberikan garis bawah. Saya bacakan secara utuh. Karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, engkau jemaat Filipi yang tinggal di kota Filipi, engkau itu sukacitaku, engkau itu mahkota kebanggaanku. Rasul Paulus mengatakan apa? Hai jemaat Filipi, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Dikatakan ayat bagian D, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi yang kedua, untuk better than before. Lebih baik lagi kehidupan kita. Yaitu apa? Bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya cukup stand firm, tidak hanya cukup aku berdiri dengan kokoh, dengan teguh. Berdiri kokoh teguh itu bagus. Tapi kalau hanya berdiri kokoh teguh, hanya ini modalnya, ini terkadang mudah digoncangkan. Butuh yang namanya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi dinyanyikan oleh W.L. Singer, pemain musik kepada kita semua, lagu Firman-Mu Tuhan, terang bagi kakiku.
Apa tadi? Terang bagi jalanku. Kenapa? Itu firman Tuhan loh. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku, terang bagi jalanku. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Tadi menyanyikan juga firman Tuhan itu penolongku. Loh, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya buat kita adalah sejauh apa aku suka kepada firman Tuhan. Kalau enggak suka, apalagi melakukan, enggak mungkin. Saya enggak suka es degan umpamanya. Bisa saya minum es degan, makan es degan? Enggak mungkin. Orang yang bisa makan es degan bahkan sampai tambah, awali modalnya dengan apa? Aku suka dulu. Kalau sudah suka, nambah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pelajari pelan-pelan bagian ini. Di dalam ayat 1 bagian C, di situ dikatakan berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Supaya tidak goyah. Coba perhatikan hari ini, Bapak Ibu Saudara buka di YouTube. Saudara bisa pilih gereja manapun, pendeta siapapun, dalam jam waktu yang saudara inginkan. Buka jam 12 malam ada, buka jam 3 pagi ada, mau gereja ABC, mau pendeta ABC juga ada. Perhatikan. Saya menemukan ini luar biasa, harus hati-hati, orang Kristen harus hati-hati. Kenapa harus kuat dan teguh di dalam Tuhan? Saya belakangan ini saya lagi mantengin, saudara. Mantengin kenapa? Ada seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja, dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan di dalam argumennya dia mengatakan apa? Yesus itu ciptaan. Sehingga kalau Yesus itu ciptaan maka apa? Dia bukan pencipta. Yesus itu hanya diakui dia orang baik, orang suci dan bisa membuat mujizat dan lain sebagainya. Orang disukai. Tuh, itu Yesus. Tapi dia dalam satu statement dia hanya ciptaan yang tidak berbeda dengan kita. Kita ini hanya kadang tidak bisa membuat mujizat. Kita terkadang tidak bisa berbuat baik. Yesus itu jauh lebih daripada kita, tapi dia cuma manusia. Dia ciptaan. Karena dia ciptaan maka dia bukan Allah. Ini di YouTube. Saudara bisa cek cari kata kuncinya, saudara akan pasti ketemu dengan khotbah-khotbahnya dia dan hati-hati. Hati-hati. Kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan. Oh iya ya, benar ya. Yesus itu ternyata ciptaan. Ayatnya saja mengatakan Yesus adalah ciptaan yang sulung. Loh, berarti kan ciptaan. Bukan penciptanya. Yesus saja berdoa kepada Allah Bapa di Taman Getsemani. Kalau gitu ngapain kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Doanya ke dalam nama Yahweh. Makanya ada gereja-gereja yang suka dengan nama Yahweh. Menekankan nama Yahweh, tidak mau pakai nama Allah. Iya kan? Karena apa? Kadang nama Allah identik dengan salah satu nama berhala yang ada di agama seberang. Jadi tidak boleh dipakai. Pakai nama Yahweh. Boleh aja. Tapi kita harus tahu saudaraku, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Banyak pengajaran yang luar biasa. Malah ada satu pendeta yang lain lagi dia mengatakan apa? Tidak ada yang namanya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tidak ada. Allah itu cuma satu. Allah Bapa itu Allah, Allah Anak itu Allah, Allah Roh Kudus itu Allah. Jadi itu tidak ada. Allah itu ya Allah. Loh, coba. Dan kalau didengarkan khotbahnya masuk akal. Tapi itu bukan pengajaran dari gereja. Jadi kita harus hati-hati, ada banyak pilihan. Hari ini di tangan kita, jempol kita berkuasa menentukan pendeta siapa yang aku mau buka. Pendeta siapa yang aku mau dengarkan khotbahnya. Kalau enggak kuat dan teguh di dalam Tuhan, Kristen. Tapi bisa miring-miring ajarannya dan bisa tersesatkan. Nah saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya apa? Berdirilah teguh. Ayat 1C ditutup dengan ayat 1D. Hanya satu ayat. Ini penutup ayat 1D dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus mengatakan, halo jemaat Yesus penolong, teguhlah di dalam Tuhan. Setelah teguh ditutup dengan satu kata penutup, yaitu apa? Hai saudaraku yang tak musuhi. Gitu? Enggak. Ditutup dengan satu kata, yaitu apa? Engkau saudaraku yang kekasih. Menarik. Mari kita perhatikan sama-sama. Kata saudara-saudara itu dituliskan dengan satu bentuk jamak.
Artinya Rasul Paulus berkhotbah tidak hanya untuk satu rumah, dua rumah, satu bentuk beston. Tidak. Ayat ini ditujukan untuk semua orang Kristen yang ada di kota Filipi. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kota Filipi itu adalah sebuah kota yang dimana ini bagian Roma dan ini menuju kepada bentuk jalan ke Eropa. Jadi dia ada di tengahnya. Jadi kota Filipi itu ada dalam sebuah perjalanan yang sangat ramai. Kota Filipi menjadi sebuah perjalanan yang padat dan disitulah Rasul Paulus ada menuliskan ayat ini. Aku menuliskan ayat ini kepada jemaat di kota Filipi. Perhatikan, bentuknya jamak. Berarti firman Tuhan itu tidak pele-pele. Oh, ini hanya untuk pemain musik. Makanya sangat keliru sekali bagi seorang pelayan Tuhan, aku membawakan khotbah, aku cari ayatnya, dan ayatnya ini untuk aku nembak pemain musik. Aku tidak suka kok sama pemain musik, tak cari ayatnya. Tidak. Ayat ini dikatakan apa? Jamak. Untuk dia, untuk saya, untuk semua. Kata saudara juga di dalam bentuk apa? Untuk semua jemaat. Tidak hanya untuk para wanita toh, enggak. Tidak ada ayat untuk pria toh, enggak ada. Untuk semua. Tanpa terkecuali. Firman Tuhan untuk semua. Nah, ada yang menarik. Berdiri dengan teguh sehingga Rasul Paulus mengatakan engkau saudaraku yang kekasih. Itu artinya apa? Bahwa yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang layak untuk dikasihi. Worthy to love. Saya menemukan kata saudaraku yang kekasih. Kekasih itu apa kekasih? Ternyata di dalam makna aslinya adalah saudara-saudara yang worthy to love. Aku mengasihimu itu karena engkau layak aku kasihi. Dan untuk layak untuk dikasihi itu adalah siapa? Orang yang melakukan firman Tuhan di bagian 1C dan ditutup bagian 1D. Itu sebabnya tetangga kita ketika dia nyanyi dan itu betul. Saya tidak menyalahkan. Nyanyian mereka itu adalah apa? Wong kang soleh kumpulono. Itu betul. Kenapa? Karena sesama pelaku firman itulah yang harus kita kumpuli. Itulah yang kita harus bergaul. Kenapa? Sesama pelaku firman Tuhan aku jadi kuat. Aku kumpul sama orang yang lemah imannya, yang tidak pernah cuek dengan Tuhan. Kalau aku kumpul sama mereka, hilanglah aku dalam imanku. Rasul Paulus loh mengatakan dengan jelas, kalau engkau menjadi pelaku firman Tuhan, engkau adalah saudara yang layak untuk aku kasihi. Jadi kalau kita lihat di atasnya lagi di ayat yang secara keseluruhan, jemaat yang Filipi yang layak untuk dikasihi, worthy to love, itu yang seperti apa? Tadi kenapa Paulus mengatakan, aku ketika ingat kamu, aku senang. Engkau sukacitaku. Engkau kebanggaanku. Rasul Paulus katakan apa? Engkau mahkotaku, kebanggaanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini tidak mudah untuk bisa menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Karena itu, saudaraku, komitmen rohani akan terrealisasi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tiap orang ini kita berkomitmen loh. Ya kan? Saya tekankan sekali lagi setiap kita nyanyi firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, tenane. Ya kan? Coba kita jalan tuh dengan firman Tuhan atau enggak? Atau alah firman Tuhan, walah lihat tulisannya kecil-kecil. Apa? Enggak firman Tuhan. Setiap pujian, setiap doa yang kita panjatkan itu adalah bentuk iman. Aku percaya, makanya kita katakan amin. Tapi masalahnya kalau aku tidak menjadi pelaku, bisakah firman itu berkuasa atas diriku? Tidak bisa. Kapan seseorang bisa sabar? Firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. Kapan seseorang bisa sabar? Orang bilang apa? Sabar itu ada batasnya. Kalau ada batasnya saya katakan itu bukan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang seperti apa? 7 kali 70 kali. Tidak ada angka berikutnya. Tidak ada titiknya. Jadi tidak ada serinya untuk kita bisa mengampuni orang untuk belajar sabar. Tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang, aku batas. Buktinya Tuhan Yesus marah. Nah, bagaimana itu?
Katanya sabar, sabar tidak ada batasnya. Tuhan Yesus marah di bait Allah. Saudara pernah marah? Saya yakin, saya lihat dari aura mukanya suka marah. Betul? Senin kemarin marah. Rebu marah. Ya kan? Jangan-jangan tadi pagi marah. Saudaraku, ini muka-muka marah ini. Ya kan? Saya mengatakan loh, kalau marah pernah saudara waktu di rumah atau di mana, waktu marah balikkan meja? Belum, masih waras. Wah, ya kan? Masih waras berarti. Saya juga waras. Ya kan? Pernah kalau lagi marah menghancurkan semuanya? Kalau belum pernah masih waras. Tuhan di bait Allah, dia marahnya seperti orang gak waras. Tuhan tapi dia kesetanan. Kenapa? Dia marah, mejanya orang jualan dibongkar semua. Loh, saya marah aja enggak seperti itu. Saya percaya Yesus penolong kalau marah enggak seperti itu. Enggak bongkar meja, betul? Kalau saya bongkar meja saya sendiri enggak apa-apa. Ini mejanya orang, dagangannya orang. Kalau enggak percaya coba ke pasar, ada yang jual jeruk. Bongkaran. Entahlah dipentungi sak pasar. Ya kan? Tidak hanya meja yang dibalik, dagangannya orang. Meja penukar uang, dibuang semua oleh Tuhan. Loh, katanya kalau sekasih itu sabar. Katanya enggak boleh marah. Marah itu, kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan marah dalam konteks dia mengasihi. Banyak orang marah tidak dalam konteks aku mengasihi. Aku marah sama kamu, kasihnya hilang. Sehingga yang terjadi adalah apa? Bukan kasihnya yang keluar, tapi setannya yang keluar. Dan itu sebabnya harus sabar. Dalam konteks ini, sabar itu tidak ada batasnya. Tidak boleh marah. Boleh marah, tapi kalau bisa mengasihi. Bisa marah boleh, asalkan engkau boleh marah sama saya. Tapi engkau masih mengasihi saya. Bisa? Awakmu ya. Tapi aku sayang sama kamu. Konco, saudara seiman. Lama-lama enggak marah. Oke, saya kembali lagi. Kapan komitmen rohani itu bisa terwujud, terrealisasi? Ada actionnya kapan? Kalau saya menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan goyah. Kapan saya menjadi tidak goyah di dalam Tuhan? Ketika menghadapi persoalan, kebutuhan, penderitaan, saya tidak goyah. Kapan itu terjadi? Tak lakukan dalam hidupku. Makanya aku goyah. Di India berapa tahun yang lalu, 2 orang dibakar hidup-hidup karena apa? Dia membawa Alkitab dan berusaha mewartakan Injil Tuhan kepada orang Hindu. Saya tidak mengatakan yang membakar orang Hindu, saya tidak tahu, saya lupa beritanya. Tapi saya melihat videonya dibakar hidup-hidup suami istri. Karena apa? Memberitakan firman Tuhan. Kenapa mau? Mereka dipecuti loh, sebelum dibakar mereka dipecuti. Loh, mereka bertahan dan dibakar itu mereka teriak dan dibakar sampai mati. Kapan tidak teguh? Kapan teguh dalam Tuhan sampai akhir itu terjadi? Aku lakukan dalam kehidupanku. Maka firman Tuhan itu berkuasa atasku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini tidak hanya dituntut beragama. Enggak. Ayo, waktu lahir. Bu, selamat ya lahir. Datang ke Disduk Capil. Ini pengalaman saya mau marah waktu itu. Karena posisi saya masih di Cianjur, di Jawa Barat. Anak saya lahir di sini, saya tinggal anak istri di sini. Waktu itu anak pertama. Udah saya urus semua dari rumah sakit sudah ada, dari desa ada, menjadi persyaratan untuk ke Disduk Capil. Oke, ke Tulungagung, saya bawa ke sana. Ketika sampai di sana, oke ya Pak, nanti ambil tanggal sekian. Saya bilang sama Om, tolong nanti diambilkan, karena saya ada di pelayanan di Cianjur, enggak bisa pulang ke Ngunut, hanya untuk mengambil akte kelahiran kakak yang baru. Waktu terjadi, diambilkan saya dapat info, kenapa? Saya Laheroi Laude, Kristen, pendeta. Istri saya, Sufeina Laude, Kristen, pendeta. Anak saya, Nahason Video Laude, Islam. Saya bilang, sangat jelas kok tulisannya. Sehingga saya harus atur cuti lagi dari sana, pulang lagi Tulungagung, saya cari orangnya, Pak kok bisa? Pak bayangin loh Pak, saya ini kalau pekerjaannya yang lain, sopir, istri saya ibu rumah tangga, mungkin salah ketik menjadi Islam terserah. Saya tidak mendeskripsikan Islam, tidak, saya cerita pengalaman saya. Tertulis di situ saya pendeta loh Pak, istri saya pendeta loh Pak. Lah kok kenapa anaknya menjadi agama itu?
Kita tidak hanya dituntut untuk jadi orang punya beragama. Dari kecil sudah ditanya agamanya apa. Kita tidak hanya dituntut punya Alkitab, enggak. Kita itu dituntut untuk apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Menarik. Ayat yang kita baca tadi, ayat 1, A, B, C, D. Yang ditujukan kepada jemaat Filipi. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Perhatikan, penjara. Saya pernah ke penjara beberapa kali karena pelayanan dalam penjara. Dan saya berusaha menyelami orang yang ada tinggal di dalam penjara. Meskipun saya tidak bisa menyelami 100%. Tapi saya paling tidak tahu kebutuhan mereka, kerinduan mereka, penderitaan mereka, apa seperti apa. Saya mulai menyadari, meskipun saya tidak bisa menyelami 100%. Rasul Paulus itu menuliskan surat Filipi ketika dia ada di penjara di Roma. Ya kan? Ketika di penjara tuh dia mengatakan apa? Tak tulis ya surat ini Filipi 1, 2, 3, 4 tak kirim melalui Timotius untuk jemaat Filipi. Baca kepada jemaat Filipi. Perhatikan. Saya pernah pelayanan di penjara kepada beberapa orang dan mereka tuh salah satunya cerita gini. Waduh Pak, kangen aku Pak. Sama nuansa alun-alun. Loh kenapa? Duh aku punya kenangan di alun-alun. Di sebelah titiknya situ ada makanannya. Aku senang sekali makanannya. Itu orang di penjara. Ya kan? Aku kepingin nanti Pak kalau keluar nanti aku akan datang ke situ. Aku akan akan beli lagi tak cari makanannya. Aku kangen selama di penjara enggak bisa merasakan itu. Loh. Sama itu. Ada yang di penjara dia tulis apa? Dia punya buku. Buku tuh hanya ditulis bukan tulisan I love you kepada istrinya atau kepada enggak. Ditulisannya apa? 1. Lewat besok 1. Lewat besok 1. Udah 5 shred. Jadi halamannya cuma satu shred. Kenapa? Saya mau menghitung berapa lama saya ada di dalam. Karena saya kepingin keluar, kumpul lagi sama keluarga saya. Makanya kesukaan saya cepet-cepet keluar. Sekarang pertanyaannya begini. Umpama kalau saudara di penjara karena saya, terus ketika saudara di penjara dengar suara saya cekikian di luar tembok penjara, woi, saudara ingat sama saya yang memenjarakan saudara, saudara piye perasaannya kepada saya? Emosi. Betul enggak? Ini suara orang yang, wah awas lu ya, betul kan? Ini orang yang mencelakakan saya, ini orang yang menjebak saya, ini orang yang memenjarakan saya. Awas kamu, kalau aku keluar tak cari kamu, betul? Rasul Paulus itu dipenjara karena orang Kristen. Tapi ketika dia di penjara, dia dengar orang Kristen setia, dia dengar orang Kristen kuat dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ayat ini, kamulah sukacitaku. Walaupun aku dipenjara karena firman Tuhan yang tak beritakan, karena untuk kamu untuk jadi Kristen. Kalau kamu kuat dalam Tuhan, aku itu senangnya luar biasa meskipun di dalam penjara. Makanya saudaraku, kebanggaan hamba Tuhan yang melayani di gereja. Kebanggaan yang paling tinggi adalah melihat saudara semua kuat di dalam Tuhan. Iya loh. Suami, istri, anak, cucu, cicit, cucut. Kuat dalam Tuhan itu kebanggaan kami hamba Tuhan. Ya kan? Apalagi kalau saudara datang ke pastori dengan bawa bungkusan, lebih bahagia lagi saudaraku. Ya kan? Tentunya bukan karena bungkusannya, tentunya bukan karena kirimannya, itu bahagia. Tapi kebahagiaan yang paling utama buat kami semua para pelayan Tuhan, dimanapun gereja manapun adalah apa? Melihat aku ingat nama ini, dia setia. Aku ingat nama ini, dia setia. Aku ingat nama ini, dia sampai Paulus mengatakan, jemaat Filipi, engkaulah mahkotaku. Aku ini di penjara loh. Di penjara karena kamu. Tapi kalau kamu setia, aku bahagia. Saudaraku, jadilah pelaku firman Tuhan. Keluargamu senang. Jadilah pelaku firman Tuhan. Gerejamu senang. Dan Tuhan pun senang dan pasti memberkati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Kadang kita tanya. Suruh jadi pelaku firman. Firman itu akeh. Ceritanya loh banyak dari Kejadian sampai Wahyu. Yang mana? Ngeles, ya kan? Ini adalah bahasa-bahasa orang yang seringkali tidak mau jadi pelaku firman. Ngeles. Firman Tuhan yang mana? Saya bacakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman
timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman, itu tidak hanya iman kita yang kuat. Enggak hanya sebatas itu. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan semakin kokoh, tidak tergoyahkan sampai bertemu dengan hari Tuhan. Firman yang seperti apa yang harus saya lakukan? Yaitu setiap firman yang sudah diterima. Hari ini Bapak Ibu Saudara punya saat teduh bacaan pribadi di rumah. Firman Tuhan saudara baca, yang mana saudara lakukan? Oh, Matius 1 selesai, 2 selesai, 3 Lukas, Markus, Lukas selesai. Kira-kira dari banyak ini, kira-kira saudaraku berapa persen yang dilakukan? Tentunya memang tidak semua, tapi kira-kira sudah berapa banyak firman yang aku dengar dan aku lakukan. Hari ini kesekian ribu kali saudara mendengar khotbah per hari ini. Yang mana saudara lakukan? Tentunya tidak hanya kita mau dengar. Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Imanmu akan menjadi kokoh, teguh, tidak tergoyahkan. Kapan? Kalau engkau bertumbuh di dalam pendengaran akan firman kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku perlu jadi pelaku firman. Apa benar sih kalau enggak melakukan firman Tuhan ciloko? Nah, ada orang bilang apes, atau ada orang bilang nasib. Benar tanda menjadi pelaku firman itu akan menjadi apes, nasib dan lain sebagainya. Saya katakan, saya buka satu contoh. Saudara ingat yang namanya Lot? Lot, tahu Lot? Lot itu yang untuk membangun bangunan dulu. Untuk ngukur benang, itu namanya Lot. Tapi bukan Lot itu. Lot suatu hari didatangi malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berpesan kepada Lot. Yang diucapkan oleh malaikat ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan karena Tuhan sayang kepada Abraham, Abraham sayang kepada Lot, Abraham berdoa kepada Allah dan Allah mendengarkan doanya Abraham, maka apa dikatakan apa? Allah mengutus malaikatnya kepada Lot dan malaikat itu mengatakan, Lot, pergilah engkau bersama istrimu, bersama 2 anakmu, keluarlah dari Sodom dan Gomora. Aku akan datangkan hujan belerang atas kota ini yang begitu jahat kepadaku. Hanya ada term and condition. Apa itu? Ada syaratnya, apa itu? Ojo noleh ke belakang. Ini firman Tuhan. Malaikat mengatakan ucapan Tuhan, firman Tuhan, ojo noleh ke belakang, tak selamat no. Apa yang terjadi? Jalanlah Lot, istrinya, anak-anaknya. Lot 2 anaknya selamat. Kenapa? Melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan istri Lot? Dia tidak selamat, menjadi tiang garam, menjadi patung. Kenapa? Karena dia noleh ke belakang. Jadi jangan dianggap tidak melakukan firman itu biasa. Loh, kalau tidak melakukan firman Tuhan dan masih bisa hidup menikmati berkat sampai hari ini, itu berkat. Tapi bukan terus begitu. Tuhan kasih kesempatan, mengingatkan kepada kita. Untuk apa? Aku sudah dengar firman. Dan firman itu harus aku lakukan. Untuk apa? Kalau yang enggak melakukan aja diberkati, apalagi kalau sudah melakukan firman Tuhan. Double, triple berkat yang Tuhan beri buat kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya berkat yang mana? Berkat firman Tuhan yang setiap kita dengar, lakukan. Hari ini berkatnya apa? Dari firman Tuhan yang kita dengar, lakukan firman Tuhan. Oh, nanti kita pulang, aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Apa? Hari ini khotbahnya membahas apa saja. Kira-kira ada poin apa yang bisa aku bawa dan aku tanamkan dan aku aplikasikan. Itu yang aku kerjakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Matius 4 ayat 4. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia jasmani kita butuh roti, butuh kekuatan menyambung hidup Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kita butuh roti, istilahnya kita butuh bensin. Untuk agar mesin hidup tubuh jasmaniku ini jalan, aku butuh makanan. Tapi ingat, dalam tubuh yang sama ada tubuh rohani. Dan tubuh rohani ini kapan bisa jalan? Kalau kita mau melakukan, menerima firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Inilah firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, terkadang orang hanya melihat tubuh jasmani. Oh, sandangku sudah cukup belum? Oh, aku sudah sandang pangan papanku sudah cukup atau belum? Anak-anakku sudah tercukupi atau belum? Enggak salah.
Tapi jangan pernah lupa di dalam diri kita ada manusia rohani yang membutuhkan asupan, yaitu apa? Firman Tuhan. Oleh karenanya itu saudaraku, perlu kita perhatikan. Suami istri Kristen, suami istri ke gereja, suami istri berdoa. Tapi fakta di lapangan, suami istri kerohaniannya tidak sama. Betul enggak? Ada kalau ke gereja enggak mau terlambat. Ada yang ke gereja seto gitare urung muni. Seto drame urung bak-buk. Lek wis grandung-grandung, yuk budal. Nah, ya kan? Seto. Ini menunjukkan kerohaniannya enggak sama. Kalau udah pergi dan capek ngene, ya doa sih yo. Capek, titip doa ya awakmu. Kerohaniannya enggak sama. Nah, kerohanian yang kuat harus mengcover yang kerohaniannya yang belum kuat. Di antara anak berapa saudara, belum tentu loh ini rohaninya kuat semua, belum tentu. Belum tentu. Antara jemaat A dengan jemaat B, jemaat di dalam dengan jemaat di luar, dengan jemaat yang ada di rumah, belum tentu kerohaniannya sama. Kalau belum tentu kerohaniannya sama, yuk gimana aku bisa better than before? Bagaimana aku menjadi jemaat yang lebih baik lagi? Lakukan firman Tuhan, harga mati. Maka apa yang terjadi? Jangan bilang berkat. Berkat itu luar biasa Tuhan sediakan dalam hidup kita. Betul. Kalau enggak percaya noleo. Nah kalau ini noleh. Noleh ke belakang 5 tahun lalu. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Mari kita noleh lagi 20 tahun lalu. Masih susah. Masih berat. Masih merangkak. Enggak punya apa-apa. Kalau hari ini bisa ada, bisa menikmati, bisa ada nasi di rice cooker. Wow. Saya tuh kalau di Blitar 2-3 hari sekali pasti buang sampah. Pasti. Saya enggak mau diambil sama tukang sampah, kenapa tukang sampahnya agak nakal. Karena dia ngambil sampah tuh terserah dia waktunya. Lah kalau sampah di rumah di pastori udah penuh dia enggak ngambil, wah bisa bau. Makanya udahlah enggak usah pakai Pak, saya tak antar sendiri aja. Hitung-hitung olahraga. Nah, setiap kali kalau saya ke sana, apa yang terjadi? Di sana tuh ada grup. Jadi di tempat TPU itu tuh ada grupnya, grup mana yang tugas gitu ya. Nah ada yang ketika saya bawa sampah tuh ada bilang, enggak usah dibuang di tongnya, taruh bawah aja. Kenapa? Karena mereka mau cari apa yang bisa mereka bawa pulang, mereka dapat. Nah suatu hari itu ada jajan, ini permisi bicara, ada jajan itu basi gitu loh. Ya mungkin dibilang basi 100% juga enggak, tapi itu udah nginep 2 malam paling tidak, saya tahu sendiri. Nah, masih di plastik memang. Adalah kok baunya itu enggak sedap ya, susah enggak nyaman. Udahlah, tak buang di tempat sampah. Saya buang ke TPU, sama dia dibuka-buka. Wow, ketemu, dia bilang apa? Alhamdulillah, dapat, terima kasih. Dilap gini. Terus apa? Memang bersih karena ada plastiknya, tapi tangannya kan enggak bersih. Oh, habis ngeker semua. Wah, dia cuma, alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Gini-gini, dibuka, dimakan. Di mana? Di tempat sampah. Tidak hanya di situ, di sebelahnya itu ada kasur. Orang buang kasur, sudah jelek, sudah busuk, udah jelek. Kasurnya ditaruh di sana sebagai tempat tidurnya dia. Sambil apa? Di sebelahnya kopi. Di mana ini? Bukan di restoran, bukan di rumah, di tempat sampah. Coba perhatikan. Coba kita melihat hidup kita. Kalau kita hari ini ada sandang pangan papan yang baru, ada rasa cukup yang baru, Yesusku tetap adalah Tuhanku, itu berkat. Apalagi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, diberkati dengan limpah. Saya ingat perkataan adik saya, Mr. Beria. Dari kecil orang tua mengajari untuk perpuluhan. Saya perpuluhan dari kelas 1 SMP. Belajar perpuluhan. Belajar. Mr. Beria ini enggak perpuluhan. Ditanya sama orang tua, nah kamu kok enggak perpuluhan? Pak, aku enggak perpuluhan yang aku diberkati. Nanti aku perpuluhan tambah kayak lagi berkatku, enggak usah Pak, ini cukup. Jadi enggak perpuluhan. Guyonannya dia, si Mr. Beria. Ya kan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita dengar apa firman Tuhan. Lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak hanya soal korban, soal setia, soal memberi, soal mengampuni. Banyak untuk membuat kita tidak goyah,
teguh di dalam Tuhan. Matius 4 ayat 4 dikatakan apa? Kita butuh firman Tuhan sebagai pelengkap, sebagai vitamin, sebagai hal yang mendukung manusia rohani kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, untuk apa sih kita mau jadi pelaku firman? Untuk apa? Pernah tanya? Kok aku dengar khotbah di gereja ini, di gereja sana, lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Saya katakan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan itu yang kita kerjakan. Untuk apa jadi pelaku firman Tuhan? Yohanes 15 ayat kelima dikatakan, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dikatakan apa? Kamu berbuah banyak. Kenapa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Untuk apa jadi pelaku firman Tuhan? Supaya kita berbuah banyak untuk Tuhan. Saudaraku, kapan kita mau berbuah banyak? Kapan kita tidak hitung-hitungan buat Tuhan? Saya tidak ngomong soal nominal, tidak. Saya tidak soal ngomong harus kolektor, harus, enggak, itu kesadaran kita. Pertanyaannya adalah, untuk apa saya menjadi pelaku firman Tuhan? Saya dengar firman Tuhan, saya datang ke gereja untuk apa? Saya mau berbuah banyak untuk Tuhan. Orang yang bisa berbuah, pohon yang bisa berbuah, berarti dia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Betul? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pohon ini carang, nempel. Terus perhatikan, yang mengeluarkan daun itu pokok pohon atau ranting? Ranting. Yang mengeluarkan buah itu pokok pohon atau ranting? Kebanyakan dari ranting. Terkadang ranting itu sombong. Aku bisa mengeluarkan daun kok. Daunku banyak kok. Alah, cuma nempel toh, cek sombongnya sih. Kok aku harus nempel-nempel? Padahal buah itu loh dari aku, bunga itu loh dari aku, daun loh dari aku. Kamu pokok pohon, kalau tidak ada aku, kamu apa? Cuma tugu. Perhatikan saudara, coba dilepas. 1, 2, 3 hari layu daunnya, bosok buahnya, dan tidak jadi apa-apa. Ranting itu ketika dia nempel, dia ambil nutrisinya. Dia ambil airnya, dia ambil vitamin dari pokok pohon utamanya. Untuk apa? Rantingnya bisa bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, pasti berbuah. Makanya Tuhan bilang apa? Potong pohon ini, kenapa? Karena dia tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak berbuah, karena dia tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, jangan bilang tidak ada efeknya. Tuhan bilang apa? Cut the tree. Potong pohon itu. Dan kita mengatakan, Tuhan jangan potong. Aku mau berbuah dan pasti bisa berbuah. Untuk Tuhan, kenapa? I'm better than before. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, hari ini kita katakan, Tuhan aku tuh butuh firman-Mu. Aku mau nempel. Kalau sudah ada di gereja, ambil nutrisi pujiannya. Kalau sudah ada di gereja, ambil nutrisi firman Tuhannya. Supaya apa? Aku pulang, aku masih membawa nutrisi dari firman Tuhan yang ada. Sehingga apa? Hari Senin aku ingat, hari Selasa aku ingat, hari Rabu aku ingat. Ketika aku kesusahan, aku ingat firman Tuhan. Dan itu yang menguatkan aku teguh di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulang dari tempat ini bukan tambah enak loh. Pulang dari tempat ini, saudara akan diperhadapkan dengan realitas kehidupan, persoalan, penderitaan, air mata yang tidak ada serinya. Pulang dari tempat ini. Yakin bisa kuat? Katakan aku kuat karena aku punya Tuhan yang jadi penolongku. Ya kan? Makanya ada banyak puji-pujian. Pujian itu kenapa terkadang pada waktu kita nyanyi, kita tepuk tangan, kita angkat tangan. Terkadang kenapa tidak tahan meneteskan air mata. Kenapa? Mengalami Tuhan. Bener loh Tuhan, aku ngalami itu. Bener kata Tuhan. Dan tidak terasa. Aku meneteskan air mata, merasakan Tuhan engkau baik ajaib dalam hidupku. Hari ini yuk kita nempel sama Tuhan. Untuk apa sih? Untuk tidak hanya statusku lebih baik, enggak. Untuk menunjukkan aku pasti akan berbuah. Lebat, berguna bagi nama Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari setia sama-sama. Ya, jangan hanya yang suami tok disuruh setia, enggak. Yang istri tok, enggak. Lot, istrinya dan kedua anaknya. Malaikat mengatakan semuanya satu keluarga. Makanya Tuhan tuh sayang keluarga. Tuhan tidak ada yang namanya perceraian, perpisahan. Firman Tuhan mengatakan apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Kenapa? Dari Lot saja Tuhan cinta keluarga. Itu sebabnya, tapi persoalannya besar.
Apa sih firman Tuhan mengatakan persoalan yang kamu terima, yang kamu tanggung di putas pundakmu tidak akan melebihi kekuatan. Dan saya percaya kita semua mengalami itu. Termasuk saya. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk jemaat mengalami yang namanya persoalan. Tapi bisa lewat, kenapa? Ada Tuhan. Itu sebabnya yuk setia sama-sama, yuk cinta Tuhan terus sama-sama, yuk tidak akhir di jalan, sampai akhir setia sama Tuhan. Amin. Karena hidup kita adalah kemurahan Tuhan.